bisa melakukan tidak seperti itu ya, karena ilmu itu adalah pemahaman. Baik, kita mulai. Siap semuanya ya? Sebelum saya mulai, suara saya cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Wih, semangat, Jelas, Pak. semangat. Jelas banget. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarotin minkum wala taqtulu anfusakum. Betul, dengan sebentar. Yang speakernya. Astagfirullah. Ya, sebentar ada speaker. Mohon yang lain di speakernya dimatikan, Pak Ahmad. Speaker. Ya, speakernya dimatikan dulu agar tidak feedback. Mohon maaf. Bisa? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. The first, thanks to our God, He is Lord of the world, and the peace and praise to be constant through our idol, to the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, to his families, to his followers until to the doom day. Okay, brother and sister, welcome to our subject, Islamic Business Management. And today, our session will talk about the Islamic entrepreneur. So, if we talk about Islamic entrepreneur, we will talk about our deen, yeah, our religion, our Islam. So, we have two spirit. We have to keep fighting, never give up. And also we have big opportunity or big spirit to study about our religion. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Hari ini kita memasuki pertemuan yang keempat, yaitu kita akan berbicara, we will study sanabhas yata'allaq bi Islamic entrepreneur. Hari ini kita akan bicara tentang kewirausahaan berbasis Islam, ya. Kenapa ini penting sekali sebelum kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya manajemen dari bisnis Islam, ya. Tidak mungkin seseorang itu mau membahas tentang manajemen bisnis Islam tetapi ternyata spiritnya, energinya, jiwanya itu masih jiwa kolonial, ya, atau jiwa terjajah. Ya, apa itu jiwa terjajah? Jiwa terjajah itu adalah orang-orang yang biasanya dia itu tidak memiliki inovasi,
ya tidak memiliki kreativitas sehingga dia hanya follower saja. Ya dia bukan seorang inovator. Ya dia juga bukan seorang yang berani untuk untuk menghadapi berbagai resiko. Padahal yang kita inginkan ya seseorang yang mempelajari manajemen bisnis syariah berarti dia itu memang yang memiliki jiwa entrepreneur. Nah, hari ini kita akan bisa membangkitkan jiwa entrepreneur kita, tetapi bukan entrepreneur yang kaleng-kaleng, ya, bukan entrepreneur yang biasa saja, tetapi entrepreneur yang luar biasa. Apa itu Islamic entrepreneur? Ya, wirausaha yang Islami. Nah, luar biasa sekali. Kita akan mulai. Saya menyebutnya, I namely is with the energy of entrepreneur, energy of Islamic entrepreneur, energi kewirausahaan. Bagaimana the power of Islamic entrepreneur ya yang ada dalam diri kita itu kita bisa bangkitkan, ya kita bisa bangkitkan, kemudian kita jadikan sebagai satu langkah awal kita untuk menjadi seorang wirausaha yang Islami. And then hari ini kita akan membahas pertama terkait dengan bagaimana energi Islam itu dalam mendorong kewirausahaan. Oke, teman-teman semuanya boleh sambil dicatat atau nanti saya ini juga direkam, nanti boleh kita ulang-ulang lagi, tetapi nanti ada nanti setelah ini juga tidak lama saya akan kirimkan juga untuk bukunya ini. Tapi boleh lihat juga di screen. Nah, pembahasan kita tentang jiwa kewirausahaan. Ya, tentu saja. Kenapa kewirausahaan? Wow, ini sangat-sangat cocok sekali dengan kampus kita yaitu UPN, ya, Veteran Jakarta, di mana jiwa kewirausahaan inilah sejatinya yang bisa membela negara kita, terutama negara kita yang mungkin dari sisi ekonomi ini memang ya bisa dikatakan sebagai negara berkembang, ya, sehingga dari sisi ekonomi itu masih kurang, terutama nanti dari sumber daya manusianya, ya. Berarti ketika kita belajar tentang kewirausahaan, ya kayaknya kita bahasa Indonesia ya. Actually I will explain in English or in Arabic, but I love Indonesia. I'm Indonesian and I love Indonesia. Saya cinta Indonesia, cinta NKRI. Like also our president said that all activities or all academic activities in Indonesia and in overseas must in bahasa. Jadi saya gunakan bahasa Indonesia saja karena saya orang Indonesia dan saya cinta Indonesia. Tapi next time bolehlah kita kita explain in English. Oke, baik. Jadi kewirausahaan itu adalah salah satu dari bukti bela negara, bela cinta kita kepada Indonesia. Nah, ketika membahas tentang kewirausahaan, yang pertama kita bahas itu adalah terkait dengan bagaimana energi Islam dalam mendorong kewirausahaan, ya, bagaimana Islam, how Islam support and stimulus, ya, and stimulus to entrepreneurship. Ini pembahasan kita yang pertama. Jadi bagaimana Islam itu dia menstimulus, mendorong untuk apa? Kewirausahaan, ya. Ini akan kita lihat bagaimana ternyata wirausaha Muslim di Indonesia yang terlupakan. Nah, kita bahas kembali. Kemudian juga tidak lupa the true our idol, ya, Nabi Muhammad SAW sebagai teladan, ya, sebenar-benarnya teladan terbaik kita. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata beliau juga jelas beliau adalah seorang entrepreneur, ya. Nah, kemudian juga kita berbahas tentang bagaimana periode Nabi SAW itu bermitra, ya, berbisnis dengan Khadijah. Sebelum beliau itu menjadi sebelum beliau menjadi istri dari Nabi SAW. Kemudian juga periode setelah pernikahan ini juga menjadi nanti ketika kita belajar sirah Nabi, kita akan menemukan bagaimana the life or the ideal life for humankind. Jadi kalau kita belajar tentang sirah Nabi, ternyata disitulah sebenarnya patron atau mungkin contoh teladan terbaik tadi dikatakan kan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-21 itu jelas sekali tadi, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu uswah hasanah,
contoh yang terbaik. Nah, salah satu contoh yang ada pada diri Nabi itu adalah bagaimana beliau itu menjadi seorang entrepreneur, ya, menjadi seorang wirausaha, menjadi seorang pedagang. Oke, itu pembahasan yang pertama. Kemudian pembahasan yang kedua, kita akan bahas tentang Islam dan kewirausahaan. Ya, jadi bagaimana Islam itu yang tadi menstimulus, mendorong, ya, mensupport untuk kewirausahaan, untuk berdagang, untuk berbisnis dan lain sebagainya, ya. Tetapi kemudian ternyata realitas umat Islam di Indonesia, ya, kebanyakan itu tadi saya sebutnya itu mungkin mental bangsa terjajah. Ya, kita tahu kalau kita belajar sejarah nih bahwa munculnya sekolah di Indonesia, terutama sekolah rakyat di zaman Belanda itu adalah untuk mewujudkan, ya, atau menciptakan, ya, atau menghasilkan pekerja-pekerja yang akan bekerja kepada Belanda, ya, sehingga kemudian mental sampai sekarang bangsa kita itu masih selalu ada kerja atau sekolah, kemudian kuliah, kemudian kerja. Ya, jadi seolah-olah itu tujuan akhir dari sekolah termasuk nanti kuliah itu adalah kerja. Sehingga nanti salah satu dari komponennya juga biasanya itu dalam akreditasi juga berapa bulan seorang mahasiswa itu setelah lulus kuliah itu baru dia bekerja. Ya, padahal sebenarnya ya bekerja itu bagus, tetapi ada yang lebih bagus lagi ketika dia itu dalam proses pekerjaannya itu, dalam proses bekerjanya itu dia menghasilkan atau juga merekrut pekerja-pekerja yang lainnya, atau dalam kata lain itu adalah menyiapkan atau juga dia memberikan peluang bekerja untuk orang lain. Bekerja dalam Islam itu sangat mulia, ya, karena di Al-Quran juga dikatakan i'malu ala makanatikum inni amilun. Ya, bekerjalah, beramallah sesuai dengan profesi dan jabatan Anda masing-masing, karena saya juga bekerja. Nah, tetapi kemudian ketika seseorang itu ternyata bekerjanya ternyata menghasilkan pekerja-pekerja yang lainnya, memerlukan membuka peluang kerja bagi yang lainnya, maka tentu kemuliaannya itu akan lebih. Nah, bagaimana berarti keislaman atau bagaimana Islam itu mendorong bagi kewirausahaan dan juga nanti realitasnya. Yang ketiga kita akan bahas tentang bagaimana pengertian, definisi atau takrif, ya, dari ada 3 hal. Yang pertama itu adalah wira swasta, yang kedua adalah wirausaha, dan yang ketiga adalah entrepreneur. Ya, entrepreneur juga ada penulisan tuh, antara British dengan USA, ya. Kalau USA biasanya menggunakan enter, E-N-T-E-R, ya. Kalau mamanya British itu E-N-T-R-E, ya. Jadi kalau enter masuk juga beda, ada enter atau center dengan center. Ya, ini biasalah bahasa, ya. Oke, nah ketika bicara tentang ini, bicara tentang pengertian, berarti kita harus tahu wira swasta, ada wirausaha, dan juga ada entrepreneur, ya. Nah, ini 3 istilah juga yang harus kita pahami. Yang berikutnya adalah ini yang paling penting, bagaimana energi dari Islam untuk kewirausahaan, ya. Bagaimana energi Islam itu untuk kewirausahaan. Kemarin ketika kita bicara tentang awal, bagaimana how the manager, ya, must have deep spirituality, ya. Maka ketika bicara tentang kewirausahaan, nanti juga paradigma dari tauhid ini menjadi juga satu fondasi dasar, satu landasan kokoh yang harus nanti dibangun di atasnya etika, kemudian juga strategi dan lain sebagainya. Berarti kita akan bicara tentang tauhidic paradigm to Islamic entrepreneur, ya. Jadi paradigma dari tauhid bagi wirausaha atau bagi entrepreneur yang Islami. And then berikutnya juga kita akan bicara tentang life attitude, ya, in the Islamic entrepreneur power, ya. Jadi bagaimana perilaku dari seorang wirausaha yang Islami. Nah, kemudian juga bicara tentang leadership attitude. Nanti biasanya nanti di bagian berikutnya, di pertemuan berikutnya nanti ada bicara tentang juga leadership atau tentang kepemimpinan, ya. Nah, kemudian yang inti dari pembahasan kita adalah bicara tentang bagaimana Islamic entrepreneurship model yang coba
kita bangun, ya kami kemukakan, kemudian nanti teman-teman boleh dikembangkan. Ini adalah the novelty, nilai kebaruan dari bagaimana sebenarnya model entrepreneurship yang Islami, ya, Islamic entrepreneurship model. Oke, itu yang akan kita bahas. Kita akan mulai dari satu pembahasan utama, yaitu terkait dengan apa? Terkait dengan bagaimana ternyata generasi terdahulu kita itu sudah mengajarkan kita untuk apa? Untuk belajar wirausaha. Oke, karena saya suka sejarah, ya, saya biasanya kita akan awali dengan sebuah sejarah. Begini. Sebuah catatan, dan itu menjadi sebuah kesepakatan publik bahwasanya Islam datang ke Indonesia itu dibawa oleh para pedagang. Yap, pedagang. Pedagang itu adalah pengusaha, ya, penjual, pembeli, kemudian entrepreneur. Nah, berangkat dari bahwasanya Islam masuk ke Indonesia, Nusantara juga, itu dibawa oleh para pedagang, itu menunjukkan apa? Bahwasanya Muslim dan perdagangan, ya, Muslim and trading itu adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Kenapa? Karena ketika bicara tentang Islam, bicara tentang bagaimana kemuliaan, ya, seorang manusia, dan salah satu dari kemuliaan seorang manusia itu adalah apa? Adalah dengan bekerja. Sehingga kemudian apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, beliau mengatakan amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya, ini adalah kisah yang dimana salah satu dari sahabat bertanya, ayyul atyabil ayyul atyabil kasab, ya, atau ayyul khairul kasab, ya, apakah usaha yang paling baik, yang paling mulia? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Ya, pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang mabrur, yang dibenarkan. Nah, merujuk pada ini, maka apa? Maka tadi bahwasanya pekerjaan yang baik itu adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jual beli, yaitu wirausaha atau entrepreneur. Nah, maksud dari amalur rajuli biyadihi ini tentu saja sesuai dengan apa? Perkembangan zaman. Kalau pada masa lalu yang namanya bekerja dengan tangan, ya, amalur rajuli biyadihi itu adalah dengan, ya, mencangkul, kemudian dia mengumpulkan kayu bakar di hutan, kemudian mungkin dia berladang, yang pasti kerja dengan tangannya. Nah, tentu saja dalam konteks sekarang itu lebih luas lagi. Umpamanya pada masanya tabi'in pun itu sudah mengalami perubahannya, itu seseorang yang dia itu menyalin Al-Quran, ya, menyalin, menulis kembali, ya, kemudian apa, menulis juga buku-buku ilmiah, itu juga amalur rajuli biyadihi. Bekerja atau beramal, melakukan pekerjaan dengan tangannya. Demikian seorang yang mungkin yang dia mengetik, yang akuntansi, yang dia menggunakan tangannya, itu juga adalah pekerjaan yang paling baik. Nah, tentu saja konteks tangan di sini bisa lebih luas lagi, yaitu apa? Seluruh pekerjaan yang dia lakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sendirinya. Ya, bekerja apa saja tentu saja ya pasti dengan tangan gitu ya. Nah, itu juga sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua adalah apa? Wa kullu bai'in mabrur, yaitu apa? Pekerjaan yang apa? Yang dilakukan dengan apa? Dengan berdagang. Ini juga kerja juga sebenarnya ya. Yaitu setiap perdagangan, setiap jual beli yang mabrur. Mabrur itu adalah dibenarkan, ya, dibenarkan oleh syariat Islam tentunya. Nah, balik ke tadi, berarti Islam datang ke Indonesia, datang ke Nusantara oleh para pedagang. Berarti mereka itu datang itu adalah untuk berdagang. Dagang itu adalah bagian dari apa? Bagian dari syiar Islam. Ya, bagian dari syiar Islam. Kemudian tentu saja di dalamnya itu ada dakwah. Ya, nanti ada dakwah, itu bagian dari bagaimana ternyata setiap kita itu adalah apa? Setiap kita itu ya adalah bisa dikatakan kita adalah pemimpin, setiap kita itu adalah dai, setiap kita adalah muslim yang setelah mempelajari, setelah mengetahui, setelah mengilmui, kemudian mendakwahkan, menyampaikan kepada
orang lain. Nah, kemudian setelah Islam itu masuk ke Indonesia, kemudian juga banyak gerakan-gerakan, banyak komunitas-komunitas Muslim itu juga, termasuk berbagai organisasi yang ada, ya setelah kemudian itu ternyata apa? Hampir semuanya mereka itu juga didasarkan kepada ekonomi. Ada pergerakan Muhammadiyah, ya yang mereka adalah kumpulan dari pedagang-pedagang batik di Jogja, kemudian sampai juga ke Garut, ke Tasikmalaya, dan ke wilayah-wilayah yang lainnya. Kemudian juga Nahdlatul Ulama juga, mereka juga tidak lepas dari berbisnis. Kemudian juga ada Persatuan Umat Islam, ada Persatuan Islam, ada Matla'ul Anwar, ada lagi Nahdlatul Wathon, ada lagi juga Al Irsyad, ada lagi yang lainnya. Ya semuanya itu mereka apa? Organisasi-organisasi yang juga tidak lepas dari berdagang. Nah, berarti saya bisa mengatakan bahwasanya ya pendahulu kita, umat-umat Islam kita, tokoh-tokoh kita, pergerakan dari orang-orang awal, dari mulai masuk ke Indonesia, umat Muslim, kemudian pribumi yang kemudian masuk Islam dan seterusnya, mereka tidak lepas dari yang namanya berdagang. Berdagang, sehingga kemudian jelas sekali dari dari mulai Aceh, kemudian Padang, kemudian Palembang, kemudian Lampung, kemudian Banten, Jakarta, Cirebon, Semarang, Surabaya, Gresik, ya Makassar, sampai ke Maluku sana, sampai bahkan Raja Ampat, Papua, Sorong sana, semuanya itu adalah proses dari perdagangan. Nah, ini menunjukkan ini yang pertama dulu ya. Ya, yang bicara adalah bahwasanya generasi Muslim sejak awal di Indonesia mereka itu sudah terbiasa untuk berdagang. Ya, untuk berdagang. Oke, berikutnya. Kenapa pertanyaannya itu adalah apa? Kenapa mereka itu berdagang? Ya, kenapa mereka itu berdagang? Tentu saja jawabannya adalah stimulus, support dari apa? Dari Islam itu sendiri. Ya, pertama kita mulai dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat ke-105. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul i'malu wa sayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun." Ya, dikatakan dan katakanlah, bekerjalah kamu, beramallah kamu, maka Allah Subhanahu wa taala, kalian atau Anda ya, bekerjalah Anda, bekerjalah kalian semuanya, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu, akan melihat amal-amalmu, apa yang Anda lakukan. Anda semuanya sebagai mahasiswa berarti harus belajar. Kenapa? Karena untuk menyiapkan masa depan. Anda yang seorang pedagang, maka berdaganglah dengan baik. Maka ayat ini menunjukkan tentang apa? Tentang bagaimana kita itu disuruh bekerja. Kita itu disuruh apa? Mencari uang. Kita itu suruh apa? Suruh berdagang. Oke, kemudian ayat yang sudah sering sekali, bahkan bisa dikatakan hampir setiap Jumat kita dengar adalah dalam surat Al-Jumu'ah ayat ke-10 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Ya, ya. Apabila telah diturunkan atau telah ditunaikan sholat, berarti dalam hal ini adalah apa? Adalah sholat Jumat. Maka fantashiru fil ard, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Ya, kemudian apa? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, ayat ini adalah ayat yang sangat luar biasa dan juga menjadi stimulus bagi kita, bahkan menjadi cambuk bagi kita yang mungkin dagang itu cuman umpamanya apa ya, cuman di perumahannya saja, atau mungkin dagang itu cuman di pasar di wilayahnya saja. Ya, ternyata apa? Kita lihat ya, apabila ya kalian semuanya, apabila umat Islam itu telah selesai sholat Jumat, ya kita sholat dulu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan tausiah, kemudian setelah itu apa? Fantashiru fil ard. Nah, ya, maka bertebaranlah di muka bumi. Ya, konteks ayat ini itu sangat apa? Sangat universal. Is a very to universe. Why? Because it's talk about the universe. Ya, jadi ayat ini fantasiru fil ard, bertebaranlah di muka bumi. Ya, padahal ayat ini itu adalah apa?
turunnya itu di Madinah. Ya, kalau yang mau menjadi pedagang lokal, maka ayatnya adalah apa? Fantasyiru fil Madinah, fantasyiru fil Makkah, fantasyiru fil Hijaz, fantasyiru fil Arab, ya, atau Dimas. Ternyata tidak. Ayat ini fantasyiru fil ard. Ya, maka ada makna tersirat dalam ayat ini adalah apa? Maka seorang pedagang muslim, ya, itu haruslah menjadi pedagang internasional. Jadi international businessman atau businesswoman, ya. Jadi apa? Seorang muslim itu harus menjadi apa? Pedagang internasional, ya, bukan hanya di Bogor, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Yogyakarta, bukan hanya di Surabaya, di Semarang, di Medan, di Padang, ya, di Palembang, bukan hanya itu. Tetapi merujuk kepada ayat ini adalah apa? Kita harus berdagang itu betul-betul fantasiru fil ard. Ya, setelah sholat Jumat di Jakarta, kita makan siang di Singapura, kemudian kita meeting di Hong Kong, kemudian nanti makan malam di New York, kemudian mungkin istirahat di New Zealand. Wah, itu baru fantasiru fil ard tuh, luar biasa sekali. Dan ternyata ini bukan kaleng-kaleng kalau anak sekarang itu. Ini juga bukan hanya teori, ya. Ini bukan hanya teori yang harusnya begini, tapi ternyata tidak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata apa? Beliau adalah seorang pedagang internasional, ya. Bukan hanya dagang itu cuma di Mekah, ya, bukan hanya mungkin di Madinah, mungkin di Najd, tidak, ya. Tetapi beliau itu apa? Ke Yaman, kemudian juga ke Suriah, ya, Damaskus, Syam, ya, waktu itu. Syam itu adalah apa? Pusat dari bisnis internasional. Kenapa? Karena pertemuan antara pedagang-pedagang dari timur, dari Cina, dari India, bahkan India itu dulu tuh ya termasuk juga Nusantara, yang bertemu dengan pedagang-pedagang dari Eropa, ya, dulu belum ada Amerika, ya, yang berdagang dari Eropa, kemudian juga dari Italia, dari Prancis, dari wilayah-wilayah yang lainnya. Sehingga kemudian Syam itu adalah pasar internasional. Kalau kita bayangkan sekarang, ya, paling dekatnya itu adalah Singapura, kemudian juga Hong Kong, kemudian juga ya New York lah, ya, sebagai pasar internasional, atau mungkin London. Nah, itu dilakukan. Berarti kalau kita mau mencontoh yang ideal, yang berdasarkan Al-Jumu'ah ayat 10, kemudian juga Nabi SAW tadi, maka apa? Kita itu perjalanannya paling lokal dulu nih. Beli bahan di Tanah Abang, kemudian kita jual di Pasar Baru, di mana? Di Bandung. Kemudian dari Bandung itu beli lagi, kita jual lagi di pasar di Malioboro, umpamanya di Yogyakarta. Di Yogyakarta beli murah lagi, batik umpamanya, atau mungkin di Pasar Beringharjonya, kemudian pindah lagi, kita jual lagi ke Semarang. Dari Semarang beli lagi, kemudian jual lagi di Surabaya. Dari Surabaya jual lagi, beli jual di Bali. Di Bali, wah, itu sudah terbuka untuk ke internasional. Kita bisa jual ke Australia, kita bisa jual ke Singapura, kita juga bisa jual ke Amerika atau ke Eropa dan ujung benua lainnya. Itu baru is keren gitu, ya. Itu namanya pedagang yang keren. Jadi bukan hanya cuma jualan mungkin apa sederhana gitu, apa namanya, jualan cuma di Bogor, di Jakarta, atau mungkin hanya di Depok, paling tidak seperti itu. Itu adalah salah satu dari paling idealnya. Ya, kalau belum bisa, ya kecil lagi sekarang dengan konsep dari online, itu sudah menguasai dunia tentu saja. Ya, saya juga jualan online, berarti kita sebenarnya sudah bisa menguasai dunia. Jadi teknologi ini sangat memudahkan kita untuk menjadi seorang international businessman. Oke, itu yang berikutnya. Nah, kemudian kita diingatkan juga dengan salah satu dari apa? Sabda Nabi SAW, hadis riwayat Ahmad dan ini sahih. Beliau mengatakan apa? Alaikum bittijarah fa inna fiha tis'atu a'syari rizqah. Ya, jadi hendaklah kalian itu berdagang, karena di dalamnya terdapat apa? 90% pintu rizki. Ya, ada beberapa riwayat yang lemah, ada riwayat yang hasan, dan ini kita ambil yang secara umum hadis riwayatnya adalah hasan. Hasan itu ya sahih dan boleh digunakan. Bahwasanya atas kalian, ya umat Islam, itu berdagang. Kenapa? Karena dagang itu adalah salah satu, atau dikatakan 90% dari pintu rizki. Di riwayat yang lain mengatakan ya salah satu dari pintu rizki itu adalah dengan berdagang. Nah, teman-teman sekalian, berarti apa? Banyak sekali ya energi di dalam di dalam Islam itu yang mengajarkan kita itu untuk berdagang. Dan tadi teorinya juga jelas,
Stimulus di Al-Quran jelas, ayatnya jelas, hadisnya jelas, perilaku Nabi juga jelas, dan juga perilaku ulama itu juga sudah sangat jelas. Salah satunya adalah Imam Abu Hanifah. Ya, bagaimana Imam Abu Hanifah ini yang beliau tinggal itu di Kufah, ya sekarang wilayah Suriah. Ternyata beliau itu selain beliau itu adalah seorang pendiri dari mazhab Hanafi, beliau itu adalah seorang pedagang kain di pasar. Nah, karena beliau itu seorang pedagang kain di pasar, yang otomatis apa? Beliau juga seorang ulama, ya sehingga kemudian fikihnya Abu Hanifah itu dia lebih futuristik. Nah, futuristik di sini maksudnya adalah apa? Dia itu lebih bisa memprediksi masa depan. Ya, kenapa? Karena bisnis dia langsung dihadapi. Jadi praktisi, seorang seorang ulama, tetapi juga seorang praktisi dalam bidang bisnis. Ya, dan kita tahu bahwa Baghdad, ya kemudian juga Syam itu adalah pusat-pusat dari bisnis internasional. Ya, jadi jelas sekali bahwasanya selain itu banyak sekali pedagang-pedagang yang kemudian tadi sampai itu adalah juga ke Indonesia. Nah, saya bawakan salah satu dari pendapat seorang tokoh dari Belanda, ya, ya Clifford Geertz. Dia lebih tepatnya bukan Belanda sebenarnya, tapi dia meneliti di Indonesia. Salah satu buku yang terkenal dari tulisannya itu adalah yang disebut dengan 3 teori tentang Islam di Indonesia, ya, yang adanya santri, priayi, kemudian ada abangan. Nah, saya sebutkan di sini salah satu dari perkataan Clifford Geertz itu adalah bahwasanya beliau mengatakan bahwa di Jawa para santri reformis mempunyai profesi sebagai pedagang atau wirausahawan dengan etos entrepreneurship yang tinggi, ya. Nah, dari perkataan ini itu jelas sekali. Jadi bahwasanya apa? Bahwasanya santri yang reformis, ya, santri reformis maksudnya itu adalah santri yang tadi kan kalau Clifford Geertz itu dia The Religion of Java, ya, agama Jawa, dalam bukunya itu sangat terkenal sekali Clifford Geertz itu. Clifford Geertz ini membagi ada 3 kalangan. Ini memang lebih ke antropologi, tapi saya ingin fokus kepada tadi santrinya itu bahwa di agama di Jawa itu, agama Islam di Jawa itu dianut oleh 3. Yang pertama itu adalah santri, yang kedua adalah priayi, yang ketiga itu adalah abangan. Santri itu berarti ya agamawan atau ya orang yang belajar agama Islam. Kemudian priayi itu adalah ya bisa dikatakan negarawan, kemudian abangan itu adalah dia yang sifatnya itu pertengahan. Ya, pertengahan biasanya itu dari kalangan-kalangan yang proletar dan lain sebagainya. Ya, abangan biasa seperti kalau priayi kan jelas dia itu adalah bangsawan. Nah, santri di sini menurut Clifford Geertz itu mengatakan santri itu adalah biasanya profesi mereka itu adalah pedagang dan wirausahawan. Nah, ini juga bukti nyata dalam The Religion of Java itu menunjukkan bagaimana ternyata sejak dulu umat Islam itu sudah berdagang. Oke, kemudian yang berikutnya adalah bahwa tadi Nabi SAW itu jelas-jelas beliau itu adalah seorang, saya nyebutnya dengan the master of entrepreneur. Ya, the master of entrepreneur artinya apa? Betul-betul master dalam bidang wirausaha. Ya, ini. Jadi kalau tadi saya ulang lagi, Nabi itu kita tahu ya, belajar sirah nabawiyah sedikit, ya bagaimana Nabi itu, beliau itu ketika dari mulai usia 7 tahun, yaitu sudah menggembala kambing. Dan dikatakan dalam sebuah hadis, la yub'asur rasulan illa ra'iul ghanam. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu mengutus seorang rasul kecuali menjadi seorang penggembala kambing. Wah, saya juga cerita, saya juga dulu menggembala kambing juga nih, saya juga orang kampung, deso gitu ya. Tetapi ternyata apa? Ada konsep-konsep manajerial, ya, manajemen dan juga leadership dalam penggembala atau dalam menggembala kambing, sapi, kerbau, ya, dan ternak yang lainnya. Ya, saya cerita dikit, mungkin teman-teman ini nggak pernah ya menggembala kambing, nggak pernah tahu kayak gimana memelihara kambing. Kenapa? Karena ketika memelihara kambing itu, ya menggembala itu kan dari mulai pagi gitu ya, kemudian membawa kambingnya itu ke tanah lapang atau ke tempat-tempat yang di situ banyak rumputnya. Dari mulai mengurusnya, dari mulai mengeluarkan dari kandangnya, kemudian menyuruh bagaimana kambing itu agar
jalannya itu ngikutin jalan kita. Biasanya yang kadang induknya itu dipakai tali kemudian ditarik. Nah, bisa seperti itu. Tapi nanti kalau pas pulang mereka biasanya kita tinggal di belakang. Nah, ketika seorang penggembala kambing, dia itu harus menjaga kambingnya. Dia jangan sampai dia mungkin dimakan harimau atau mungkin terperosok ke got ya, ke sungai, atau mungkin dia ternyata tidak menemukan tempat yang makanannya itu bisa mengenyangkan kambing. Intinya adalah bagaimana memanage ya, how to manage the sheep ya, bagaimana memanage kambing itu agar nanti dalam seharian itu kambing itu nyaman, kemudian bisa makan banyak, mendapatkan rumput yang segar, pulang itu kenyang. Nah, di situ tentu saja dibutuhkan adanya leadership, kepemimpinan, walaupun memimpin kambing. Ya, kemudian juga dia perlu adanya bagaimana strateginya agar mendapatkan rumput yang segar. Oke, hari ini di sebelah sini, hari besok lagi di sebelah sana, hari besok lagi di sebelah jauh lagi. Nah, itu akan berputar terus karena rumput itu kan akan tumbuh terus. Belum lagi nanti ketika ternyata kambing itu masuk ke pekarangan orang, kemudian makan ini orang, kita dimarahi. Itu pengalaman gitu ya, sangat pengalaman sekali. Nah, balik lagi ke tadi. Jadi Nabi itu menjadi seorang penggembala. Nah, selesai beliau menjadi penggembala, ya digaji ya waktu itu ya, pekerja. Kemudian beliau itu mulai mengikuti bisnis pamannya yaitu Abu Thalib. Ya mulai pergi ke Yaman, ya kemudian juga pergi juga ke Syam juga, ya kemudian juga mulai hanya ikut-ikutan, ya mungkin bahasa itu training. Nah, ini saya lihat juga di saudara-saudara kita yang dari Mandailing, ya Mandailing di Bogor ini terutama, ini real contohnya ya. Jadi saudara-saudara kita yang dari Mandailing itu biasanya mereka itu di Bogor, ya kayaknya di Jakarta juga Jabodetabek gitu, Jabodetabek banyak. Jadi Mandailing itu mereka buka warung. Nah, ketika buka warung itu kemudian apa? Oke, sudah mulai maju. Nah, ketika sudah mulai maju, biasanya dia itu akan bawa saudaranya dari kampung tuh, ya dari Sumatera Utara sana. Dibawa, nah kemudian dibawa itu biasanya diajarkan dulu tuh dalam beberapa bulan tuh untuk nungguin warungnya. Nah, setelah dianggap sudah mulai bisa, kemudian apa? Kemudian dia itu akan diberikan modal, kemudian dicarikan tempat untuk dia berdagang sendiri. Nah, nanti biasanya tidak digaji tuh. Ya dalam jangka waktu tertentu ketika sudah selesai ya dikasih makan, ada nanti baik keuntungan dan sebagainya. Nah, selesai baru nanti dia biasa menikah, kemudian dilepaskan buka warung sendiri. Nah, tahapan berikutnya setelah Nabi itu melakukan wirausaha juga seperti itu. Ya, jadi beliau itu mengikuti pamannya, mengikuti berdagang. Nah, waktu itu juga kita ingat ya kisah tentang siapa seorang rahib yang kemudian juga melihat bagaimana alamatun nubuwah, tanda kenabian Nabi. Nah, setelah selesai tahap berikutnya adalah beliau kemudian melakukan syirkah, ya melakukan syirkah awalnya itu adalah mudoroba, yaitu menjualkan dagangan dari Khadijah, ya nyebutnya dengan Siti Khadijah, ya menjualkan kemudian nanti mendapatkan keuntungan. Nah, ini berlangsung cukup lama sampai akhir-akhir kemudian beliau menikah dengan Khadijah. Nah, saya ingin menyebutkan ini, ketika menikah dengan Khadijah, maka kondisi keuangannya itu dia sudah settle. Nah, ini juga tadi sebagai saya nyebutnya dengan, makanya saya ulang lagi di surat Al-Ahzab ayat 21 itu adalah ini adalah salah satu dari proses timeline dari kehidupan yang paling ideal. Ya, dari mulai menggembala, ya kemudian menjadi training perdagangan dengan Abu Thalib, kemudian mulai berdagang sendiri kecil-kecilan, ya mengambil dagangan dari Khadijah, ya radhiyallahu anha. Nah, kemudian berikutnya adalah sudah bisa mencari barang sendiri, kemudian berdagang sendiri, and to be the manager, ya. Sehingga kemudian ada Pak Muhammad Syafi'i Antonio, beliau menulis sebuah buku Super Leader, Super Manager. Karena tahapannya itu jelas. Nah, nanti ketika sudah menginjak usia 40 tahun, ya, itulah terjadi the measure of mankind. Ya, jadi kematangan, kedewasaan seorang manusia. Nah, sehingga buat teman-teman semuanya nih diharapkan ya nanti kalau usia 40 itu dia harusnya itu sudah settle ya, karena Nabi itu 40 itu sudah tidak bisnis lagi, sudah fokus kepada urusan-urusan ukhrawi ya, urusan kenapa? Karena keuangan itu udah cukup, udah nggak butuh lagi gitu ya. Jadi dari sekarang
Ya kuliah, setelah kuliah kemudian ya bekerja nggak apa-apa, boleh bekerja nggak ada larangannya karena nanti bekerja dengan entrepreneur juga sama-sama mulia gitu ya, sama-sama mulia. Nah kemudian setelah bekerja sambil mungkin nanti ada yang mungkin suka berdagang gitu ya. Nah itu kita arahkan kemudian dagang kerja ngumpulin nabung dan sebagainya. Setelah itu kumpulkan ya mulai beli rumah, mulai beli kendaraan. Kemudian nanti setelah itu baru di mungkin usia berapa ya 28 30 mungkin ada yang menikah, ada yang mungkin ada 25 seterusnya. Dan setelah itu baru di usia 40 itu sudah settle. Nah itu nanti masuk ke ada mata kuliah namanya Islamic Wealth Management. Ya bagaimana mengelola keuangan keluarga ini di manajemen bisnis juga harus paham juga itu ya. Oke, nah intinya adalah apa? Itu adalah contoh yang ada di Nabi SAW. Kenapa? Karena dikatakan bahwa Rasulullah SAW itu memang apa? Memang betul-betul suri tauladan yang terbaik, ya sehingga sangat wajar sekali ketika kita juga apa? Ketika kita mencontohnya. Nah, oke. Berikutnya itu bicara tentang apa? Contohnya teorinya sudah jelas, kemudian juga contohnya sudah ada, sejarah-sejarah di masa lalu juga sudah ada menunjukkan itu, ya perdagangannya nanti lebih detail boleh saya kirimkan gratis, ya. Bermitra dengan Khadijah, kemudian Mandiri ini ada boleh dilihat di sini ini adalah bagaimana proses dari perjalanan dagang Nabi. Ini ya kita lihat kelihatan di screen, ya bagaimana kita lihat bagaimana ternyata perdagangan Nabi itu ternyata betul-betul luar biasa ya, luar biasa. Kita lihat di sini dari mulai Mekah ya, Mekah kemudian kemana lagi ke Syam ya, kemudian juga sampai ke Laut Tengah ya, ke pinggir Laut Mediterania yang itu adalah pusat dari perdagangan bisnisnya, kemudian juga ke Yaman juga, kemudian ke Najd, kemudian bahkan sampai ke Persia. Ya sangat luar biasa pada waktu itu. Ya pada waktu itu sangat luar biasa sehingga betul-betul apa ya bisa dikatakan tuh international entrepreneurship. Oke, kita lanjutkan. Ini saya lewati. Nah, ketika bicara tentang Islam dan kewirausahaan, ini penting sekali. Kenapa? Karena berbicara tentang bagaimana sebenarnya sebagai seorang Muslim kita itu pertama itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka otomatis harus ada sarana untuk beribadah kepadanya. Ya, dan kita katakan bahwa Islam itu jelas, itu Islam itu adalah agama yang benar. Ya, agama yang benar dikatakan apa? Inna dina indallahil Islam. Nah, jelas sekali sehingga kemudian apa? Islam itu adalah din yang benar dan dia itu sangat komprehensif, dia itu sangat apa? Sangat universal sehingga membahas mengatur seluruh sendi dari kehidupan manusia, ya. Islam itu komprehensif, menyeluruh, membahas semua hal, universal, ya, berlaku kapan saja, di mana saja, bisa dilakukan oleh siapa saja dan dalam keadaan bagaimanapun juga. Ya, ini kita diingatkan nih, ya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam An-Nisa ayat ke 150 dan juga 151 di situ disebutkan apa? Innalladzina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna ayyufarriqu bainallahi wa rasulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa takfuruna bi ba'd. Ini salah satu dari ancaman kepada kita bahwasanya apa? Kita itu sebagai seorang muslim di awal ya, entrepreneur juga sama, jangan sampai kita yakin dengan bagian Islam yang satu tapi tidak yakin dengan yang lainnya. Kita yakin bahwa Islam itu adalah agama yang benar tapi kita masih ragu-ragu dengan manajemen syariah. Kita masih ragu-ragu dengan ekonomi syariah. Kita masih ragu-ragu dengan bisnis syariah. Ya harus udkhulu fisilmi kafah. Ya, masuk ke dalam Islam secara apa? Secara keseluruhan. Nah, memang sayangnya tadi realitas bahwasanya umat Islam banyaknya jadi pekerja, jiwa wirausahanya itu masih kurang, itu berarti tantangan bagi kita. Salah satu buktinya ini by data ya, bukan hanya teori. Ternyata apa? Bahwa penduduk Indonesia yang 87% lebih kurangnya itu umat Islam, ternyata tidak lebih ya tidak sampai 10% ya, atau bahkan dikatakan di satu data itu hanya 2%, 2,5% sampai 3% itu yang berwirausaha. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini juga jadi hikmah. Salah satunya adalah yaudah sekarang udah mulai muncul apa yang disebut dengan wirausaha, dagang terus kita ini kan. Nah,
Saya yakin teman-teman di sini juga ingin berdagang, bahkan mungkin sudah mulai membuat startup dan sebagainya, itu sangat memungkinkan sekali. Nah, itu ya, energinya berarti memang sudah luar biasa sekali. Berikutnya, karena kita akan bicara tentang bagaimana apa sih bedanya antara wira swasta, wira usaha, dan juga entrepreneur. Nah, yang pertama, kita akan bicara, kalau kita bicara tentang wira, nanti ada wira sableng gitu ya, wiro atau wira. Wira itu artinya itu adalah apa? Wira itu artinya adalah luhur, utama, keteladanan, kemudian juga memiliki jiwa kesatria. Ya, berani karena benar. Ya, bukan apa, maju tak gentar, membela yang bayar. Itu salah itu ya. Jadi maju tak gentar, membela yang benar. Ya, berarti membela NKRI yang benar gitu ya. Nah, oke. Jadi kita bicara tentang tadi ada 3 istilah ya. Pertama wira swasta, yang kedua wira usaha, dan yang ketiga adalah entrepreneur. Oke, kita mulai dari kata wira. Wira itu artinya adalah tadi luhur, utama, keteladanan, dan memiliki jiwa kesatria. Ya, sedangkan swa, ya, ada dulu pernah dengar ada majalah swa ya, SWA ya, swa. Swa itu berarti sendiri, mandiri. Ya, jadi swa sendiri, mandiri, ya, kalau di Bung Karno mengatakan berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, sedangkan sta itu artinya berdiri, ya, sta, jadi kayak stand gitu ya, sta. Nah, berarti wira swasta berarti seseorang yang dia itu berani membela kebenaran, memiliki keteladanan, berjiwa luhur, dan juga memiliki jiwa kemandirian, kemudian dia tidak tergantung dengan orang lain. Itu namanya wira swasta. Nah, sedangkan entrepreneur, ya, entrepreneurnya ada tentu saja ini berasal dari bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris ada kata-kata enter dengan preneur. Nah, kita akan mulai juga dari entrepreneur. Banyak sekali istilahnya menggunakan entrepreneur, sepertinya nggak usah saya bahas. Ini silakan dibahas. Satu lagi yaitu ada yang disebut dengan wirausaha, ya, wirausaha. Nah, kalau umpamanya dia disebut dengan saya ngambil di Kamus Besar Bahasa Indonesia, di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI itu mengatakan bahwasanya wirausaha berasal dari kata wira swasta. Ya, bahwasanya wira swasta itu sebagai pengganti dari istilah entrepreneur, ya. Dan istilah entrepreneur juga bisa diartikan dengan wirausaha, sedangkan entrepreneurship itu adalah kewirausahaan. Jadi secara umum bahwa wirausaha dengan wira swasta itu sebenarnya dia sinonim. Ya, tetapi kalau wira swasta itu biasa terkait dengan dengan memang dia itu kemandiriannya, sementara wira usaha adalah usaha yang dia lakukan, jadi lebih kepada disiplin atau perspektif dari usahanya itu. Oke, jadi wira usaha, kemudian juga wira swasta dan entrepreneur itu lebih kurangnya itu sama. Banyak sekali pembahasan tentang entrepreneur, tentang wira usaha, tetapi yang paling penting adalah gini, saya ada yang mau nanya nih. Kira-kira kalau seseorang itu berwirausaha, itu sebenarnya alasannya itu apa ya? Ya, alasannya itu apa? Nah, kita lihat di screen ada. Yang pertama biasanya itu adalah agar ingin cepat kaya. Kenapa? Karena kalau mau jadi kalau mau jadi umpamanya pegawai negeri, kayaknya itu lama. Ya, naudzubillah, kalau yang pengen kaya kata korupsi, ya itu nggak boleh, haram ya. Nah, jadi kalau pengen cepat kaya itu biasanya adalah dia itu wirausaha, berbisnis. Ya, kemudian yang kedua ada juga orang yang biasanya itu mentalnya itu, ya kadang saya juga kadang seperti itu sih, kadang itu tidak mau diatur oleh orang lain. Nah, ini juga biasanya ambil positifnya itu adalah apa? Adalah ya udah, kalau nggak mau diatur orang ya kerja sendiri aja. Berarti wirausaha. Ada ya? Ya saya juga kadang dulu kayaknya nggak enak gitu. Disuruh orang itu kayaknya nggak enak banget gitu. Kayak apa gitu ya? Saya sempat dulu itu seperti itu. Tapi kemudian ya karena tugas tanggung jawab ya, ketika disuruh itu sesuai dengan SOP ya kita laksanakan. Tapi ada yang kedua tadi itu adalah apa? Ingin bebas, tidak diatur oleh orang lain. Nah, ini tren dari yang disebut dengan millennial HR, ya, atau yang disebut dengan bagaimana pekerja-pekerja milenial itu juga sekarang cenderungnya seperti itu. Banyak kan teman-teman yang saya nggak mau kerja masuk jam 8 pulang jam 4, itu sangat-sangat kolonial gitu ya. Sekarang kerja itu kita bisa di kafe, tinggal di depan laptop, sambil main game, sambil
mungkin bisa kongko-kongko dengan teman, dapat uang. Itu tren dari milenial, dan itu riset menunjukkan seperti itu, bahwa pekerja dengan usia di bawah ya 30 itu rata-rata mereka tidak mau terikat oleh waktu, ya, tempat, ya, dan juga aturan-aturan yang jelimet. Yang penting dia bisa berkreasi, dia menghasilkan sudah. Jadi kantor itu bahkan nanti ke depan itu sekarang udah work from home, sudah mulai hilang. Tempat juga di rumah, di kamar, yaitu kita bisa berbisnis dengan online system, ya. Nah, di sini juga berarti bagus nih. Jadi kalau yang pertama pengen cepat kaya, yang kedua itu tidak mau diatur orang. Ya, diatur orang ini tadi nilai positifnya ada, negatifnya ada juga. Kalau kita jadi pekerja nggak mau diatur orang, tinggal diatur atasan, ya gimana gitu kan, nggak mungkin juga. Oke, ada juga yang menarik ini biasanya generasi muda juga adalah apa? Ingin mewujudkan ide dan gagasan, ya, serta ilmu dengan leluasa. Ya kan, apalagi kalau mamanya di beberapa BUMN atau mungkin di beberapa perusahaan atau mungkin pegawai negeri, ya biasa itu kadang sulit sekali kita berinovasi. Mau buat ini anggarannya nggak ada, walaupun salah orangnya sebenarnya itu. Salah orang, kenapa harus nunggu anggaran gitu ya. Kemudian ingin inovasi ini terkait dengan budget tadi atau mungkin aturan-aturan dan lain sebagainya. Sehingga kemudian seorang entrepreneur itu biasanya dia ingin agar ide dan gagasannya itu betul-betul futuristik. Ya, yang kita tahu sekarang ya udah tadi ada Gojek, ada Grab, ada ya sekarang udah ada GoFood, ya, kemudian juga Gomesek, kemudian juga ada GoGift juga sekarang, ya, semuanya itu ada semuanya, ya. Jadi dengan inovasi-inovasi itu anak muda memang ini bayangkan. Saya kemarin yang sempat saya cerita bikin aplikasi untuk wakaf online, ya ternyata itu juga ya memang menarik sekali. Ya saya bayangkan ke depan itu memang semuanya itu harus based from atau base teknologi, ya, atau teknologi base, ya. Jadi itu sangat mungkin ke depan, dan ini ya kita, ya, di prodi program studi ekonomi syariah, nanti di sentuhan IT-nya kita bisa join dengan teman-teman di prodi lain, kemudian tapi kita punya ide dan gagasan besar, itu sangat memungkinkan sekali. Kemarin saya sempat juga di Jakarta, ada namanya ontamera.com, ya. Ontamera.com itu sebenarnya sekarang ini harusnya harusnya maju. Kenapa? Karena dengan konsep pesan tahu malam-malam, pagi-pagi sudah diantar. Mau beli kangkung pagi-pagi sudah ada di depan, gitu ya. Sekarang saya sudah ada, kemarin saya beli di rumah itu beli Koko Crunch, ya, beli malam Ahad, malam Minggu, ya. Ahad pagi sudah ada, ya, di si Shopee itu sudah langsung cepat sekali. Jadi pergerakan itu cepat sekali. Belum lagi nanti kalau dengan teknologi 4.0 atau mungkin 5.0 di beberapa negara Amerika itu sudah menggunakan drone, itu lebih cepat lagi. Bahkan sekarang yang konsep yang Ninja itu juga 24 hour itu bisa sampai, itu juga sangat memudahkan, ya. Ini menarik sekali juga. Oke. Dan yang ketiga itu juga ada karena keadaan yang terdesak. Wah, zaman sekarang biasanya nih kerja lama-lama udah berapa tahun ternyata di PHK gitu ya. Kemudian iya, nggak kaya-kaya tadi udah yang pertama. Nah, ya tadi terpaksa dagang. Aduh, sungguh terpaksa saya dagang. Ya nggak apa-apa gitu ya. Terpaksa lama-lama dinikmati juga jadi, lumayan juga. Saya dulu juga dagang itu hampir nggak biasa, tapi lama-lama pas dagang dapat duit, enak juga gitu ya. Nah, ada juga beberapa mahasiswa itu ketika dia malu nggak enak dagang, tapi ternyata pas mulai dapat duit, enak juga nih, lebih gede lagi duitnya daripada kerja. Kalau kerja nunggu bulan tanggal 1, tanggal 5 baru gajian, lama gitu. Tapi kalau kita dagang, kita serius, kita kemudian mungkin sekarang online dengan mungkin WhatsApp Blast atau mungkin dengan Facebook Ad, dengan IG Ad itu udah mulai ditinggalkan, ya. Gitu kita Facebook itu jadi sekarang di WhatsApp, di Telegram dan sebagainya, itu sangat memungkinkan sekali, ya. Itu menjadi ya memang awalnya terpaksa, tapi ya mau gimana lagi, sekarang bisanya itu dagang. Tapi kemudian mental itu kurang itu kan jadi nggak bisa juga. Kayak kemudian juga ada ingin mandiri, tadi bicara tentang kemandirian juga karena wira swasta. Nah, itu juga adalah kemandirian. Wira usaha berarti usaha dengan cara sendiri, dengan cara gentle. Karena nanti salah satu dari pengertian entrepreneur itu adalah seseorang yang berani mengambil resiko. Jadi seorang entrepreneur itu betul-betul dia berani mengambil resiko. Ada salah contoh, saya pernah menjadi seorang DPS di salah satu dari perusahaan properti di Green Cocoland, boleh lihat ya di internet itu, tapi ternyata bangkrut gitu ya. Lepas dari negatifnya di Green Cocoland itu, sebelumnya ada Quranic Resident di Bogor,
dia sekarang lagi ngembangkan lagi, tapi lepas dari mungkin bangkrutnya dan juga mungkin beberapa kesalahannya, tapi ternyata ownernya itu betul-betul sangat entrepreneurship sekali. Ya sudah satu bangkrut, lanjut lagi, bangkrut lagi, lanjut lagi, dikejar-kejar sama sama konsumen, kemudian juga sampai dilaporkan ke polisi, ya mau dipenjara masih lanjut lagi. Ya aduh, betul mentalnya itu betul-betul ini wirausaha sejati. Tinggal ada sentuhan tadi takut mungkin takut Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga syariahnya itu dikuatkan, insya Allah betul-betul menjadi seorang Islamic entrepreneur. Nah, yang terakhir dari alasan juga ada juga memperoleh kepuasan atau kebanggaan tersendiri, ya. Mungkin ada yang punya rumah, ya orang tuanya punya rumah, saya pengen buka garasi kafe umpamanya, atau mungkin yang suka baca buka taman bacaan, atau mungkin tadi yang biasa online, udahlah saya jualan online saja, atau mungkin yang biasa dia suka umpamanya desain, ya, sekarang bisnis desain itu sangat luar biasa sekali gitu ya. Kemudian yang suka dengan otak-atik komputer, dengan software, dengan aplikasi, atau mungkin yang suka ngomong bisa jadi PR, atau mungkin juga jadi konsultan, atau mungkin banyak sekali ya. Yang penting ada wira swasta gitu ya. Nah, itu ada mulai kebiasaan itu penting juga. Nah, kemudian ada yang kepepet dan sebagainya, banyak sekali alasan-alasan kenapa seseorang itu menjadi entrepreneur. Nah, di sini saya sebutkan sedikit, ada beberapa survei. Nih, teman-teman semuanya, jika Anda ingin menjadi seorang entrepreneur, ternyata survei menunjukkan ternyata inilah yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. First adalah apa yang disebut dengan percaya diri, optimis, dan ketidaktergantungan. Ya, artinya dia mandiri, kepercayaan diri. Ya, jadi ini penting sekali. Ya, banyak orang yang mau ngomong, jadi mau presentasi di kelas saja masih minder, nggak enak. Padahal kelas itu tempat kita untuk belajar, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah orientasi tugas dan juga hasil. Ya, dia biasa itu memiliki visi jelas. Oke, tadi kalau saya sebutkan tadi kan contoh Nabi. Nabi itu penggembala, kemudian ikut dagang, kemudian jualan dagangan orang, kemudian berdagang sendiri, kemudian menikah. Setelah menikah kemudian dagangnya tetap jalan, dapat usaha, kemudian langsung ke dunia Islam, atau dalam artian itu langsung dia ke kepuasan batinnya. Ya, kepuasan batinnya karena gini, ketika seorang itu uang sudah ada, rumah sudah ada, ya kendaraan sudah ada, penghasilan sudah ada, mau ngapain lagi? Ya, akhirnya ada yang berpindah masuk ke seni, ada yang ke olahraga, ada yang ke hobi, ada. Tapi itu tidak memuaskan jiwa spiritualnya itu. Jiwanya itu akan mencari ketenangan. Nah, agama adalah jawabannya. Nah, sehingga kemudian dari ciri-ciri jadi wirausaha itu dia memiliki visi ke depan. Ya, visi kita itu adalah, visi syariah itu adalah falah. Falah itu adalah, ya sederhana, itu adalah kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Kemudian memiliki komitmen, ini penting sekali. Alhamdulillah, saya lihat dari sini teman-teman semuanya itu masuk itu untuk kuliah itu on time. Wah, semangat sekali ya. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Saya yakin semuanya ini teman-teman di prodi ini akan menjadi pemimpin bangsa, entrepreneur, dan juga seseorang individu yang bisa bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsanya. Amin ya robbal alamin. Nah, baik, memiliki visi, kepercayaan diri, disiplin, dan lain sebagainya. Oke, waktunya sudah hampir habis ya. Saya mau loncat langsung ke ini. Nanti saya kasihkan ini semua file saya ini. Nah, ini yang paling penting. Boleh saya besarkan. Ini yang disebut dengan Islamic Entrepreneur Model. Ya, lihat, kelihatan ya. Ini adalah bagaimana ternyata yang saya tawarkan itu, kami tawarkan di sini itu adalah bagaimana seorang entrepreneur itu harus memiliki ini, ya. Minimal itu ada 3 core utama, ya, 3 core utama, ya. Yang pertama itu adalah yang paling penting biasanya itu adalah terkait dengan yang disebut dengan life attitude, ya. Nah, life attitude ini sangat penting sekali karena dia berbicara tentang bagaimana sebenarnya kepribadian seseorang. Nah, kepribadian seorang entrepreneur Islam itu dia harus harus didasarkan kepada yang pasti pertama itu adalah tauhid, keyakinan kalau dia usaha pasti dia bisa. Makanya ada istilah manjada wajada. Barang siapa yang dia bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan hasilnya. Maka tauhid itu penting.
Kemudian yang kedua itu ada apa? Ada juga rizki. Ya, konsep dari rizki harus dipahami. Maksudnya apa? Bahwa rizki itu sudah yakin ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikatakan apa? Katakan ketika inna fi batni ummika, ya, sebanyak itu apa? 40 hari. Jadi setiap kita itu apa? Di dalam perut ibu kita itu apa? Selama lebih kurang itu 3 sampai 4 bulan. Kemudian ketika 4 bulan itu maka apa? Fayang fuhu fihi ruh, ya, ditiupkan ruhnya. Nah, ketika ruh itu ditiupkan, kemudian apa? Bikat bi rizkihi. Kemudian ditentukan, dituliskan rizkinya. Kemudian amalnya. Kemudian kebahagiaannya atau kecelakaannya. Nah, kemudian di riwayat yang lain juga katakan apa? Rufi atil aklam wajah batis suhub. Sudah jelas ditentukan, gitu ya. Tinggal kita mau usaha atau tidak. Jangan kemudian mentang-mentang sudah ditentukan rezekinya kita santai-santai di rumah, kita mungkin tidak mau usaha, mau kerja, mungkin juga ada yang gengsi dan lain sebagainya. Sudah nggak zaman tuh sekarang gengsi-gengsi gitu ya. Lulusan SMA, lulusan S1 banyak yang hanya jadi mungkin hanya mungkin ojek online atau mungkin ada yang office boy, tapi nggak apa-apa, itu kan hal itu untuk awal belajar. Nanti ada step by step, ada visi. Itu yang paling penting. Jangan sampai mentang-mentang kita udahlah kita lulusan S1 jadi Gojek online aja, Grab car atau Grab bike gitu ya. Ada juga banyak kok yang S3 gitu ya. S3 jadi gitu. Ada S3 juga yang itu sebagai. Nah, itu sebenarnya oke, untuk awal nggak apa-apa, tapi dia punya visi ke depan. Jadi oke, saya masuk jadi Grab online, jadi Gojek online, tapi saya pelajari modelnya, saya pelajari ke depan saya harus bisa. Nah, itu yang paling pentingnya. Jadi konsep rezeki di sini juga balik lagi bukan sesuatu yang kemudian udahlah rezeki udah dapat, tidak seperti itu. Oke, kemudian ada ikhtiar, ada takdir, ada juga keseimbangan, ada juga syukur dan juga sabar. Nah, ini konsep-konsep ini kita bisa jelaskan di berikutnya. Kemudian juga ada work attitude. Ya, ini juga penting bahwasannya yang pertama itu adalah apa? Kerja itu adalah ibadah, kemudian juga dia punya sifat kreatif dan juga inovatif, kemudian juga dia punya prestasi, kemudian juga dia ada networking, ada jaringan, ada kerjasama yang bagus, kemudian juga profesional pastinya, dan juga itqon. Ya, dikatakan innallaha yuhibbul abdu idza amala amilun ayyutqinahu. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu mencintai seorang hamba yang apabila dia itu beramal, apabila dia itu beraktivitas, apabila dia melakukan segala sesuatu, termasuk apabila dia itu belajar, ayyutqinahu, dengan itqon. Ya, itqon itu maksudnya adalah apa? Dengan perfect, dengan apa? Sesuai dengan SOP. Belajar, kita masuk jam 8, masuk jam 8. Tadi mohon maaf masuk jam 9. Kita selesai jam 9.30, ya 9.30. Sudah habis waktunya ya, nanti ada jam lagi. Oke, ada juga ada leadership attitude. Wah, ini untuk calon manajer. Teman-teman semua yang ingin jadi manajer, sebenarnya yang namanya leadership itu bukan hanya ini ya, manajer atau mungkin dirut, ya, direktur sebagainya. Karena apa? Dikatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita ya adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabnya. Dalam konteksnya adalah kita itu pemimpin. So berarti kita harus bisa memanage, kita harus bisa mengelola, kita bisa mengatur. Nah, konteksnya adalah berani, berarti berani mengambil resiko. Kemudian juga tumbuh bersama, jangan sampai sikut-sikutan. Maksudnya itu adalah kita sama-sama sama-sama dagang, umpamanya kemudian kita mungkin melakukan tindakan-tindakan curang, persaingan tidak sehat dan sebagainya. Kita maju bersama. Kemudian juga pembelajar, jangan lupa. Belajar itu adalah long life education, terus belajar. Kemudian juga pikirkan juga masa depan. Kita juga bersikap lebih terbuka. Kemudian juga menjadi teladan ketika kita menjadi seorang pemimpin. Tentu saja kita menjadi teladan. Kita pengen umpamanya, anak buah masuk jam 8 ya, pulang jam 4. Kita datang jam 9. Ya, kemudian kita pulang jam 3. Itu tidak sesuai ya dengan apa yang dikatakan. Lima taquluna ma la taf'alun. Bahkan nanti bisa masuk ke dalam munafik. Nah, kemudian dari attitude ini muncul dari mulai adanya iman, adanya ilmu, adanya amal. Nah, kemudian juga nanti ada unsur ada istiqomah, itu harus terus menerus. Kemudian juga ada sifat Nabi, ada sidik, amanah, fatona, tablik, dan juga islah. Itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari 3 attitude utama bagi seorang
wirausaha bagi seorang entrepreneur Islam. Baik, masih banyak yang lainnya, ada 164 halaman. Insya Allah ini akan saya kasihkan, saya akan kirimkan nanti setelah ini. Kemudian berarti untuk challenge-nya boleh boleh dikerjakan dalam 1 pekan. Nah, boleh berarti ya, boleh dalam 1 pekan. Baik, masih ada waktu sekitar 14 menit. Saya berikan kesempatan untuk yang bertanya. Nanti silakan saya langsung jawab 3 atau 5 pertanyaan, yang pasti kita 10.30 harus selesai karena mungkin nanti ada mata kuliah yang lainnya. Silahkan, saya persilahkan terkait dengan Islamic Entrepreneurship. Silahkan. Izin bertanya, Pak? Ya, silahkan. Anissa Nuraini. Silahkan. Baik. Saya ingin bertanya, apakah setiap orang itu memiliki jiwa kewirausahaan, atau apakah jiwa kewirausahaan itu harus diciptakan atau dilatih dulu baru ada pada diri seseorang, Pak? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Anissa Nuraini. Jawabannya juga bisa dijawab oleh perkataan dari Einstein yang mengatakan bahwasanya cerdas itu adalah 99% latihan, baru satunya itu adalah bakat. Ya. Jadi 90% terus baru satunya itu adalah bakat. Artinya bakat itu tidak mendominasi. Oke, berarti pertanyaannya, apakah setiap orang memiliki jiwa entrepreneur, jiwa wirausaha, ya, atau mungkin dia itu memang mentalnya itu bukan wirausaha. Nah, maka saya bisa menjawab bahwasanya sejatinya setiap manusia itu memiliki karakter yang unik, yang berbeda-beda. Nah, teori tentang ini nanti boleh belajar lagi di psikologi, ilmu psikologi. Ya, banyak sekali teorinya. Salah satunya manusia itu katanya pemalas, sehingga nanti kemudian harus dipaksa. Makanya harus ada absensi, ya. Kuliah juga malas biasanya itu. Makanya orang tua itu kadang suka memaksa anaknya kuliah. Nah, tapi ada juga yang mengatakan manusia itu pada dasarnya itu rajin. Kenapa? Karena manusia itu dia akan terus bergerak, terus akan melakukan sesuatu apa yang dia butuhkan. Ya, nah termasuk juga pada dasar manusia itu adalah followers, ya, pengikut, sehingga kemudian hanya ada beberapa orang yang tercipta sebagai pemimpin. Nah, ini juga saya katakan juga semuanya adalah berasal dari latihan. Nah, merujuk kepada teori apa yang disebut dengan pendidikan behavioristik dan juga pendidikan lingkungan, bahwasanya seseorang itu banyak dipengaruhi, manusia itu banyak dipengaruhi oleh lingkungannya, ya, sehingga kemudian secara kepribadian nanti ada salah satu dari teori tentang kepribadian juga, ya, ada juga yang mengukurnya dengan Stephen, mungkin pernah dengar, itu juga kebenaran itu hanya 20% itu paling banyak. Artinya apa? Artinya manusia itu sebenarnya memiliki banyak potensi, sehingga saya bisa mengatakan bahwasanya setiap orang memiliki potensi wirausaha. Semua orang memiliki jiwa wirausaha, akan tetapi lingkungan, pendidikan, stimulus dari luar yang kemudian membentuknya menjadi apakah dia menjadi seorang wirausaha pedagang atau mungkin dia itu tidak menjadi itu karena mungkin lingkungannya itu berbeda, ya. Nah, nah dari situ kemudian terus bagaimana cara mengembangkan dari kewirausahaan itu? Nah, tadi bahwasanya wirausaha itu memang sesuatu yang sangat mulia karena juga bisa menolong orang lain, membuka peluang kerja dan lain sebagainya, sehingga kemudian Islam dalam hal ini sangat mendorong untuk menjadi berwirausaha. Walaupun tadi bekerja juga termasuk juga amal, ya, aktivitas yang mulia, tetapi ketika wirausaha dia akan mendapatkan lebih karena dia bisa menolong orang lain. Jadi sekali lagi bahwasanya setiap orang memiliki jiwa wirausaha, akan tetapi lingkungannya akan membentuknya sehingga apakah akan meneruskan potensi itu atau tidak. Tadi pertanyaan satu lagi seperti apa? Setelah potensi itu, boleh diulang lagi, Anissa? Atau apakah jiwa kewirausahaan itu harus diciptakan atau dilatih dulu, Pak, baru ada pada diri seseorang gitu, Pak? Oke, terima kasih. Ya, saya juga lupa itu. Baik, karena jiwa wirausaha itu pendapat saya adalah ada di setiap manusia,
ya, maka kemudian apakah seseorang itu menjadi wirausaha atau tidak itu tergantung lingkungannya. Lingkungannya dalam misalnya stimulusnya. Orang tuanya biasanya, mohon maaf, mungkin saudara-saudara kita yang Tionghoa umpamanya, rata-rata mereka itu pedagang, ya, pedagang, orang tuanya pedagang. Kemudian akhirnya anaknya juga banyak yang menjadi pedagang. Ya, sekarang pedagang Tionghoa itu dia bukan hanya pedagang yang real, tapi sudah pedagang sifatnya itu digital. Itu sudah banyak sekali. Singapura contohnya itu, ya, karena orang tuanya itu pedagang, akhirnya kemudian ya anak-anak itu jadi pedagang. Jadi lingkungan itu sangat sangat menentukan. Ya, walaupun nanti ada unsur yang lainnya juga, tapi hanya berapa persen. Nah, apakah entrepreneur dilatih? Ya, betul. Menurut ke teori yang tadi, entrepreneur itu harus dilatih, ya, terus menerus dilatih. Atau tadi bisa jadi mungkin dia juga kepaksa, bisa jadi juga ya kepaksa dalam artian itu ya mau gimana, kerja nggak diterima di mana-mana, ya udah dagang, lama-lama dapat duit, merasa senang juga. Ya, jadi jawabannya ya harus dilatih wira usaha kita. Minimal bagi kita sebagai muslim itu adalah jangan sampai kita tergantung dengan orang lain, ya. Yang ikhwannya, laki-lakinya jelas itu adalah kewajiban untuk bekerja, yang perempuannya juga bekerja juga sesuai dengan fitrahnya. Nah, itu juga adalah jangan sampai kita itu bergantung dengan orang lain. Ya, lebih baik kita memberikan manfaat dari orang lain. Jadi dari sekarang yang teman-teman di mahasiswa prodi ini coba mulai dagang atau enggak dagang ya bekerja, apa yang penting coba belajar untuk bisa menghasilkan uang. Kan ekonomi syariah, jadi harus bisa menghasilkan uang. Terima kasih untuk Anissa Nuraini. Yang berikutnya silakan. Baik Pak, terima kasih Pak jawabannya. Ya, sama Anissa. Silakan yang lain. Ada yang baru masuk. Silakan yang mau bertanya. Waktu kita masih ada sekitar 8 menit lagi. Ini ada lebih 77 ya, biasanya 75. Silakan yang mau bertanya. Pak, saya izin bertanya, Pak. Silakan Rehan Syawari. Oh, rajin nanya nih. Saya jadi apal nih Rehan. Silakan. Iya, terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita memunculkan kiat-kiat untuk berwirausaha, Pak? Karena kan menurut wirausaha itu kan atau bisnis itu kan kita nggak bisa menjalankan kalau kita nggak punya motivasi atau minat tuh, Pak. Betul. Nah, cara memunculkan niat dan motivasi itu seperti apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Raihan. Bagaimana memotivasi kita untuk berwirausaha? Oke, makanya buku ini saya sebut dengan istilah energy entrepreneur, the power of Islamic entrepreneur. Karena energi dari Islam itu sangat menstimulus untuk menjadi seorang entrepreneur. Nah, bagaimana kitanya sendiri nih? Apakah kayaknya saya nggak bakat dagang deh? Saya ngomong aja mungkin malu gitu ya, apalagi mau umpamanya presentasi produk, umpamanya aduh malu, apalagi jadi sales deh, kayaknya nggak mungkin deh gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Tetapi kemudian bagaimana ternyata cara tipsnya? Nah, pertama kalau dia yakin dia itu akan menjadi seorang pengusaha, maka kemudian dia awali dengan keyakinan dia seorang muslim, maka seorang muslim itu harus bekerja, harus berwirausaha, harus makan dari tangannya sendiri. Harus mandiri, jangan sampai tergantung dengan orang lain. Ya kalau mahasiswa, ya wajar lah masih makan dari orang tua. Ya tapi nanti sekarang mungkin umurnya ada yang 16, ada yang 17, 18 ya. Enggak, udah 18, 19, 20 ya. Nah itu berarti dari sekarang sudah mulai belajar untuk mandiri. Ya sehingga harus nih mahasiswa prodi ekonomi syariah itu sudah harus mulai memiliki bisnis. Walaupun hanya jualan dropship atau mungkin jualan online atau mungkin apa saja, yang penting mulai usaha dari sekarang. Nah, bagaimana mulainya? Pertama tadi, kalau menurut saya energi yang paling kuat itu adalah, stimulus yang paling kuat adalah karena kita Islam. Islam itu tidak boleh menggantungkan diri kepada orang lain. Umat Islam tidak boleh menggantungkan diri kepada orang lain, makan dari orang lain, ya kemudian juga mendapatkan penghasilan yang tidak jelas, maka kita harus minimal itu bekerja. Kalau bekerja sekarang sulit dan sebagainya, maka berwirausaha. Ya, stimulusnya banyak sekali. Salah satunya adalah ketika kita orang itu tidak mau diatur, maka yaudah kita mandiri. Kemudian kita pengen cepat kaya, maka wirausaha itu juga solusinya. Kemudian ketika kita terpaksa karena berdagang, kita nggak punya duit, gimana nih? Nggak mungkin. Bapak sekarang gini, mahasiswa itu kan harus belajar nih. Orang tua juga bilang, udah kamu belajar aja serius, nggak usah mikir yang lain-lain, nggak usah mikir cari duit. Oke, nggak apa-apa. Tapi kadang ada waktu-waktu kosong, kerja kayaknya nggak mungkin. Ya udah,
coba aja pegang HP, kemudian nanti cari bisnis yang bisa menjual, ya, atau mungkin kita sambil jalan kemana, cari apa namanya produk yang bisa dijual, kita jual online, itu sudah jadi. Wah, itu sangat-sangat memungkinkan sekali. Jadi motivasinya itu adalah pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena Islam. Kemudian karena kita itu kebutuhan kita juga, kita tidak mau tergantung dengan orang lain, kita juga ingin menjadi seorang yang bebas, kita juga ingin menjadi apa, yang terpaksa apa, yang mungkin apa, kadang kita itu dipaksa oleh orang lain atau dipaksa oleh keadaan sehingga harus berdagang, ya, semua itu menjadi motivasi kita untuk terus apa, untuk terus belajar, untuk terus juga menjadi entrepreneur. Jadi menyadarkan diri bahwa kita itu harus mandiri. Kita itu juga nanti berikutnya juga kita itu juga harus bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita bisa memberikan peluang kerja untuk orang lain, tentu saja itu adalah sesuatu yang sangat bagus sekali. Jadi jiwa itu harus dikembangkan terus, ya. Poin-poinnya tadi sudah saya sebutkan. Ya, saya ulang lagi. Poin pertama itu adalah kita sebagai seorang muslim, ya, Islam sangat menstimulus untuk menjadi entrepreneur. Kemudian Islam tidak boleh menjadikan kita tergantung dengan orang lain. Kita lebih sebaik-baik kita itu adalah orang yang bekerja dengan tangannya, dapat uang dari tangannya, dapat makan dari tangannya, dari usahanya. Kemudian juga dia bermanfaat untuk orang lain. Kita bisa menjadi kaya, kita bisa menjadi apa, lebih merdeka, beraktivitas. Kemudian juga dalam keadaan terpaksa kita bisa mendapatkan uang. Detailnya bisa dieksplorasi lagi. Terima kasih Raihan. Sepertinya tinggal satu orang lagi, saya berikan kesempatan, silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Oh, ada dua ya, yaudah nggak apa-apa. Singkat padat merayat. Govi dan Muhammad Habib. Singkat. Ya, silakan Habib. Izin bertanya, gimana sih Pak cara mempromosikan barang yang jarang dibeli sama pembeli tuh Pak, kayak saya kan niqab, terus handshop gitu Pak. Oke, terima kasih untuk Muhammad Habib Ali Ramdan kayaknya ya. Ramnya sini nggak kelihatan. Oke, terima kasih. Ini terima kasih karena juga nanti akan kuliah di mata kuliah kita ini juga nanti akan dibahas. Nah, nanti ada pembahasan, modulnya juga sedang saya siapkan, yaitu manajemen pemasaran. Salah satu dari konsep manajemen pemasaran itu adalah digital marketing. Kemudian dalam pembahasan manajemen pemasaran itu juga ada yang disebut dengan apa? Mix marketing. Apa itu? Yaitu kombinasi mix antara price, kemudian place, kemudian promotion, ya. Satu lagi apa tuh? Ya, place, price, promotion, kemudian juga nanti ada produknya, minimal 4 itu. Nah, ya, jadi place-nya, tempatnya, kita mau jualan di mana? Masa jualan di depan kuburan, kecuali jualan bunga ya nggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga promotionnya, kita mau jualan tadi niqab umpamanya di mungkin di tempat karaoke ya nggak mungkin lah gitu ya, itu terlalu jauh ya. Atau mungkin di pasar atau mungkin di kampung yang nggak biasa gitu ya. Kemudian harganya, mau jualan niqab kok harganya itu mahal banget ya nggak mungkin gitu ya. Kemudian juga produknya, ya gampang saja sebenarnya, itu masuk ke dalam segmentasi pasar. Jadi kalau kita mau jual niqab berarti cari pengajian di akhwat-akhwat yang memakai niqab. Saya jualan juga nih, saya dulu jualan niqab sama juga jualan kaos tangan, saya jualan kaos kaki juga ya. Itu pengalaman banget tuh, berapa 5 tahun lebih kalau nggak salah itu. Saya sambil kuliah sambil jualan. Jadi segmentasinya harus jelas ya. Kalau kita jualan niqab berarti cari akhwat yang pakai niqab. Ya, kemudian kalau nggak ada berarti cari grup di WA, di WhatsApp, atau mungkin di Facebook, atau mungkin di Telegram yang memang teman-teman di niqab, yang pakai niqab. Ya, kemudian juga cari juga mungkin di lingkungan, berarti ke pesantren-pesantren. Oh, di tempat saya ternyata akhwat itu pakai niqab, jualan di situ pasti laku tuh. Ya, ada di situ dia buka counter juga, bisa nitipkan di situ. Ini gampang banget kalau untuk kita mencari segmentasi. Ya, kalau kita mau jualan umpamanya saya mau jualan buku, kebetulan jualan buku kan online, terus kemarin sempat promosi. Ya, saya jual di grup Facebook saya itu banyak sekali, terutama buku dari mulai yang online market, kemudian di grup WA juga ada yang Bogor, Jakarta, Jabodetabek, ada yang pecinta buku, ada yang ini semua. Jadi segmentasi itu harus jelas. Umpamanya contoh lain lagi, saya mau jualan
jualan es. Wah, jualan es. Kayaknya jualan es itu di Bogor nggak laku kayaknya deh, dingin gitu. Ya udah saya jualan di Bekasi. Kayak laku banget tuh jualan es tuh. Saya jualan mungkin di dekat terminal ya pasti laku. Itu place-nya, promotionnya, produknya juga harus bagus. Banyak banget ya. Jadi nanti itu lebih tepatnya nanti untuk Habib itu akan dibahas di manajemen pemasaran. Saya juga sedang siapkan modulnya juga. Nanti insya Allah kita bisa diskusi lagi. Terima kasih untuk Habib. Yang pasti segmentasi itu harus jelas. Dari mulai produknya kualitasnya bagus, kemudian tempat menjualnya online juga memungkinkan, kemudian juga promotionnya, ini promosinya beli beli satu dapat dua gitu ya, kemudian juga dari sisi price-nya, harganya, nah kombinasi itu termasuk nanti juga dari sisi, boleh nanti baca buku namanya itu Middle Up Muslim. Itu tentang bagaimana segmentasi pemasaran di Muslim Middle Up di Indonesia. Bukunya itu bagus juga tentang mix marketing berbasis syariah. Bukunya warna kuning tentang Middle Up Muslim Rise atau apa gitu, nanti boleh dilihat. Nah, itu boleh. Terima kasih untuk Habib. Lanjutnya Govi, silakan. Terima kasih Pak. Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Urgensi terhadap bisnis sekarang yang di tengah wabah pandemi ini. Boleh diulang. Apa ya? Suaranya kecil. Menurut Bapak, urgensi Islam terhadap bisnis di tengah wabah pandemi sekarang seperti apa, Pak? Oke, terima kasih untuk Govi. Nah, ini kita juga masih berini ya, kita berdoa bersama-sama, moga-moga COVID-19 ini cepat pergi, cepat hilang dari seluruh dunia ini, tetapi kemudian hikmahnya banyak sekali. Saya menulis sebuah buku, judulnya itu, runtuhnya teori agama adalah candu masyarakat. Ya, berangkat dari sini. Jadi ketika pandemi ini terjadi, ternyata secara spiritual orang-orang itu lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka takut dengan kematian, ya. Nah, berangkat dari sini juga kemudian karena pandemi, karena COVID-19 ini kemudian orang itu takut mati. Ya, ada sih yang nggak takut mati tapi ya 1-2 lah gitu. Kebanyakan itu takut mati, takut kemudian terkena COVID-19, kemudian juga takut tertular, kemudian juga kenapa takut? Ya mungkin anak-anaknya masih kecil, mungkin dia masih muda, mungkin dia kekayaannya banyak, mungkin dia cita-cita belum tercapai, banyak lah gitu. Walaupun ujungnya adalah dia takut mati. Nah, karena dia takut mati, dia juga takut dengan hal lain itu, kemudian akhirnya ada satu jawaban yaitu agama, yaitu spiritual. Agama itu akan mendekatkan kepada kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian pandemi ini itu akan semakin mendekatkan manusia kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tulisan saya juga menyebutkan bagaimana fenomena di Brazil di sana, yang mereka tuh berdoa di pinggir jalan di awal-awal itu, yang sangat luar biasa sekali. Termasuk juga sekarang pandemi ini ternyata memunculkan banyaknya mualaf-mualaf baru di Eropa dan juga di Amerika, termasuk juga di Prancis. Ya, ini menjadi hikmah sangat luar biasa. Nah, terkait dengan dagang juga sama. Ketika selama ini orang itu berdagang sombong, kemudian dia merasa dagang bisnisnya itu paling maju, jauh dari krisis dan sebagainya, ternyata sekarang itu terkena. Nah, ketika terkena maka ujungnya adalah spiritualitas. Ujungnya adalah pasrah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetap bersyukur, kemudian tetap berikhtiar, sehingga kemudian agama dalam hal ini adalah Islam menjadi kunci dalam menghadapi pandemi COVID-19, termasuk juga untuk para pebisnis. Seorang berbisnis yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tadi tauhid yang kuat itu akan yakin bahwasanya bisnisnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kekayaan yang milik Allah Subhanahu wa taala, ketika diambil, ketika di-sharing dan sebagainya itu adalah akan kembali kepadanya. Sehingga kita ada istilah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. The power of istihza. Ya, the power of istirja. Ya, the power of innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan itu energi kita untuk berdagang, untuk berbisnis, untuk berusaha itu akan terus dilakukan. Tadi ada tawakal. Ya, bahwa corona itu memang takdir dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita juga tetap harus harus ikhtiar memakai masker, kemudian mencuci tangan dan lain sebagainya. Jadi keimanan itu akan semakin kuat. Terima kasih untuk Govi, panjang sekali ceritanya tentang COVID-19 ini. Nanti boleh baca di blog saya, majelispenulisblogspot.com. Kemudian juga boleh lihat juga di YouTube saya yang sudah saya share itu. Semuanya mengacu kepada bagaimana ternyata Islam ya sangat penting sekali. Islam menjadi kunci utama dalam menghadapi
pandemi COVID-19. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sudah jam 10.35 bahkan tempat saya 10.31 di handphone saya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nanti akan saya share untuk bukunya dalam bentuk PDF. Kemudian nanti silakan diresume dan diresume disingkat dalam satu hanya dua halaman saja, kemudian dikirim ke email saya. Nanti saya akan lengkapi di e-learning 4.0 ya. Terima kasih banyak untuk semuanya. Mohon maaf tadi agak salah sedikit komunikasi. Jazakumullahu khairan ala ihtimamikum. Ya, alhamdulillahirabbil alamin.